Halo, selamat datang kembali di Panji Channel. Channel yang membahas tentang otomotif, dunia hobi, wisata, peluang bisnis, serta tips dan trik, tentunya juga tips dan trik tentang kesehatan. Dalam konten kali ini, kami akan membahas tentang anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak per hari. Ketiga bahan pangan ini sepertinya wajib untuk dikonsumsi karena komposisi yang pas akan dapat memanjakan indera perasa ketika kita mengkonsumsi makanan. Gula, garam, dan lemak merupakan komponen yang tidak bisa lepas dari makanan sehari-hari. Sebagian besar masyarakat Indonesia tentunya. Meski demikian, konsumsi ketiga bahan tersebut perlu dibatasi. Seperti apa aturannya? Simak setelah yang satu ini. Asupan gula, garam, dan lemak yang berlebihan dapat meningkatkan resiko seseorang menderita penyakit tidak menular atau PTM biasanya disingkat, seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, kanker, dan penyakit ginjal. Meski tidak menular, penyakit-penyakit tersebut diketahui memiliki angka kematian yang cukup tinggi. Tidak hanya untuk orang lanjut usia, PTM juga mulai mengancam kelompok usia produktif. Atas dasar itulah setiap orang sangat dianjurkan untuk menerapkan pola hidup sehat sedini mungkin. Salah satunya dengan memperhatikan asupan gula, garam, dan lemak. Anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan panduan konsumsi gula, garam, dan lemak yang tepat agar tubuh selalu sehat dan terhindar dari penyakit kronis. Berikut ini adalah penjelasannya. Gula. Gula merupakan salah satu sumber energi utama bagi tubuh. Meski memiliki peran yang penting, gula tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Untuk mencapai kesehatan tubuh yang maksimal, asupan gula yang diperbolehkan hanyalah 5% dari kebutuhan kalori harian. Hal ini berlaku untuk orang dewasa maupun anak-anak. Untuk memudahkan, berikut adalah acuan konsumsi gula berdasarkan usia yang bisa dipakai. Dewasa tidak lebih dari 30 gram atau 7 sendok teh per hari. Anak-anak usia 7-10 tahun tidak lebih dari 24 gram atau 6 sendok teh per hari. Anak usia 2-6 tahun tidak lebih dari 19 gram atau 4 sendok teh per hari. Garam. Garam merupakan salah satu bumbu wajib pada masakan untuk memberikan rasa gurih dan sedap. Namun, sayangnya banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka sudah mengkonsumsi garam melebihi batas yang dianjurkan. Hal ini tentu bisa membahayakan kesehatan. Berikut ini adalah rekomendasi batas maksimal asupan garam berdasarkan usia. Kurang dari 1 tahun, 1 gram garam per hari. 1-3 tahun, 2 gram per hari. 4-6 tahun, 3 gram atau setengah sendok teh per hari. 7-10 tahun, 5 gram per hari. 11 tahun ke atas, 6 gram atau 1 sendok teh per hari. Lemak. Lemak berfungsi untuk menyediakan energi dalam jangka panjang. Selain itu, lemak juga membantu penyerapan vitamin A, vitamin D, dan vitamin E di dalam tubuh. Akan tetapi, lemak bukan lagi hal yang baik jika terlalu banyak tersimpan di dalam tubuh. Ada 3 jenis lemak, yaitu lemak tak jenuh, lemak jenuh, dan lemak trans. Lemak tak jenuh adalah salah satu jenis asam lemak yang baik untuk tubuh. Contohnya adalah lemak dari ikan dan tumbuh-tumbuhan. Sementara itu, lemak jenuh dan lemak trans cenderung bisa mengendap di pembuluh darah dan menyebabkan penyakit. Agar pola makan sehat, rekan-rekan disarankan
untuk mengganti asupan lemak jenuh dan lemak trans dengan lemak yang lebih sehat, yaitu lemak tak jenuh. Batasan maksimal asupan lemak jenuh bagi pria adalah 30 gram per hari dan bagi wanita adalah 20 gram per hari. Sedangkan untuk lemak trans, batas maksimalnya adalah hanya 5 gram per hari. Pada anak-anak, dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi secara berlebihan. Acuan di atas tidak hanya untuk gula, garam, dan lemak yang kamu masukkan pada masakan atau minuman yang Anda buat di rumah ya. Ini juga mencakup yang terkandung pada makanan atau minuman kemasan yang bisa Anda konsumsi. Justru tambahan gula, garam, dan lemak seperti inilah yang perlu diawasi dengan ketat. Cara mengetahui kadar gula, garam, dan lemak di dalam makanan. Sebelum membeli makanan, ini terutama dalam kemasan ya, pastikan Anda membaca keterangan pada label kemasan produk. Label kemasan akan menginformasikan nilai nutrisi pada produk, termasuk jumlah gula, garam, dan lemaknya. Untuk mengetahui kadar total gula, garam, dan lemak dalam satu bungkus makanan kemasan, jumlah yang tertera pada nilai gizi harus dikalikan dahulu dengan nilai jumlah sajian per kemasan. Setelah itu, barulah angka ini disesuaikan dengan rekomendasi batas maksimal konsumsi gula, garam, dan lemak yang telah dipaparkan di sebelumnya tadi. Berikut adalah contoh cara mengukur kadar gula, garam, dan lemak di dalam satu bungkus makanan ringan dengan 3 sajian per kemasan. Gula. Jika kadar gula yang tertera adalah 5 gram, total gula dalam kemasan tersebut adalah 5 gram dikalikan 3. Jadi 15 gram. Jadi, jika satu bungkus makan ringan itu habis olehmu dalam satu hari, kamu telah mengkonsumsi sebanyak 50% dari batas maksimal gulamu. Garam. Dalam makanan kemasan yang biasa ditampilkan bukanlah garam, melainkan natrium atau sodium. Bagian dari garam ini ya, tentunya 1 mg natrium setara dengan 2,5 mg garam. Jadi, jika dalam produk tersebut tertera 50 gram natrium, ini setara dengan 1250 mg garam atau 1,25 gram garam. Nah, ini baru kadar garam dalam satu sajian. Jika kamu menghabiskan satu bungkus makanan ringan, itu total garam yang Anda konsumsi adalah 1,25 gram kali 3. Jadi sama dengan 3,75 gram. Nilai ini sudah melebihi batas rekomendasi garam harian. Oke. Lalu kita lanjut ke lemak. Konsumsi lemak yang perlu lebih diperhatikan adalah lemak jenuh. Jadi, perhatikan kadar lemak jenuh yang tertera pada label kemasan makanan. Jika tertera dalam 3 gram, total lemak jenuh dalam kemasan tersebut adalah 3 gram kali 3, jadi sama dengan 9 gram. Jumlah ini kira-kira sudah memenuhi 30-45% batas maksimal konsumsi lemak jenuh harianmu. Menghitungnya memang ribet ya, tapi demi kesehatan kamu memang harus ekstra perhatian. Ditambah lagi sekarang makin banyak macam-macam makanan pemanja lidah tapi tidak sehat yang tersedia di pasaran. Jika kamu lengah, makanan itu bisa meningkatkan resikomu terkena penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Mengurangi kadar gula, garam, dan minyak ketika memasak juga biasanya sulit karena dianggap akan mempengaruhi rasa masakan. Padahal jika mau mencoba, lama-lama Anda akan sadar bahwa bahan makanan juga memiliki kadar gula, garam, dan minyak alami. Jadi Anda tidak perlu menambahkan garam, gula, atau minyak terlalu banyak. Oke, itulah informasi mengenai dosis atau aturan gula, garam, dan minyak yang disarankan perharinya bagi tubuh kita agar kesehatan kita bisa terjaga.
Oke, jika dirasa perlu, silakan share, like, dan komen. Jangan lupa subscribe channel kami, dan silakan share ke rekan-rekan lain yang membutuhkan. Sampai jumpa di konten kami tentang tips dan trik kesehatan berikutnya. Ciao. Tertulis takaran saji 25 gram dan jumlah sajian per kemasan 4. Berarti satu kemasan keripik kentang ini beratnya 100 gram ya. Jumlah sajian per kemasan 4, artinya satu kemasan snack kentang ini dikonsumsi untuk 4 kali saji, bukan 1 kali makan guys. Catat, sekali makannya cukup 25 gram saja, kurang lebih 10 chips lah. Atau biar lebih seru makannya, satu bungkus buat rame-rame aja, ya nggak? Hehehe. Tahu nggak guys, kalau lihat label ini ya, buat konsumsi satu sajiannya aja atau 25 gram, itu udah menuhin kebutuhan kalori kita sebanyak 130 kilokalori. Jadi, kalau kita habisin satu bungkus sendirian, kalori yang kita dapat sebanyak 130 kilokalori dikali 4 sajian per kemasan, jadi 500 kemasan, jadi 520 kilokalori. Wow, banyak juga ya. Belum lagi lemaknya guys. Di sini ditulis lemak total 6 gram dan persen AKG-nya 9%. Jadi, artinya dengan kita makan snack ini, kebutuhan lemak total kita sudah terpenuhi 9% dari angka kecukupan gizi harian kita. Ingat ya, ini baru sekali saji atau tiap 25 gram. Kalau kamu habisin sendiri satu bungkus atau 100 gram, tinggal dikali 4. Walhasil sudah memenuhi 36% kebutuhan lemak sehari. Ulala! Jadi, dengan kita baca label IMG dan tahu nilai gizi yang kita konsumsi, kita bisa atur berapa gizi yang masuk ke tubuh kita. Guna banget buat orang-orang yang harus mengendalikan asupan gizinya seperti yang lagi sakit, misalnya hipertensi dan diabetes, atau lagi diet khusus. Oh iya guys, biar lebih gampang dipahami, beberapa produk juga udah nambahin informasi nilai gizi di bagian depan kemasan dalam bentuk gambar kayak gini. Ini namanya gambar monokrom. Gampang banget dilihat. Selain itu, ada juga produk yang nyantumin logo pilihan lebih sehat. Misalnya di minuman sari buah, susu, pasta, atau mie instan. Makanan yang cantumin logo ini berarti produknya udah memenuhi kriteria buat jadi pilihan produk yang lebih sehat berdasarkan kandungan gula, garam, lemak, dan atau zat gizi lainnya. Tapi ingat ya guys, ini dibandinginnya dengan produk sejenis ya. Dan juga selama dikonsumsi dalam jumlah yang wajar.